Pendengar Radio Republik Indonesia, Povendigo di mana saja Anda berada dan juga pemirsa RRI YouTube, tentunya di pagi hari ini kembali kami hadirkan dialog kita terkait dengan pemilu. Nah, saat ini kita fokus pada 4 paslon yang nanti akan menyampaikan pemaparan visi misi dan juga program kerja mereka. Di studio sudah hadir dari paslon nomor urut 1 Abbas yang dihadiri langsung oleh Ketua Tim Pemenangan dari Abbas sendiri, Atan Basri, Pak Untung Kultom. Kita menyapa dulu di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabar untuk pagi ini, Pak? Puji Tuhan, sehat selalu. Amin ya, luar biasa. Tentunya ini menjadi harapan kita semua, dan juga di masa kampanye seperti ini tentunya untuk memberi semangat kepada masyarakat kita ini dengan visi misi dan juga program-program ini harus betul-betul merakyat ya Pak ya. Ya. Oke. Nah Pak, pada kesempatan hari ini masyarakat kita juga menanti terkait dengan apa visi misi dan juga program yang akan dilaksanakan oleh tim Abbas itu sendiri. Namun juga di pagi hari ini pendengar dan juga pemirsa, di ujung telepon juga nanti akan kita menyapa juga calon bupati dari paslon nomor 1 Pak Athanasius Koknak yang saat ini tengah berada di Merauke. Kita coba nanti akan menghubungi terkait dengan program kerjanya beliau untuk 100 hari ke depan. Baik Pak Kultom, terkait dengan visi misi dari pasangan nomor urut 1 ini seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi ya semua para pemirsa RRI. Kami paslon 1 mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk memaparkan visi misi program apa yang dikerjakan oleh Pak Athanasius Koknak sebagai calon bupati dan Pak Sri Muhammad sebagai calon wakil bupati 5 tahun ke depan jika terpilih, tapi kami yakin akan terpilih. Nah, Bapak Ibu sekalian kami hormati bahwa visi misi dan program yang telah disusun oleh semua tim dan juga paslon dan beberapa teman-teman, maka visi yang kami simpulkan pada tahun depan adalah mewujudkan masyarakat Povendigo yang maju, mandiri, aman, dinamis, berbudaya dan sejahtera. Jadi mewujudkan jika Abbas terpilih maka kami akan mencoba mewujudkan masyarakat Povendigo yang maju, mandiri, aman, dinamis, berbudaya dan sejahtera. Itu visinya paslon nomor 1 5 tahun ke depan. Lalu kemudian misinya adalah ada beberapa misi yang kami simpulkan untuk program kita ke depan. Misinya yang kami maksud, yang pertama itu tentu pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas secara jasmani maupun rohani dengan mengedepankan nilai keberagaman dan toleransi dalam perwujudan terhadap hukum ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Itu satu. Jadi pengembangan sumber daya manusia dan tentu toleransi bersama. Yang kedua itu, misi yang kedua adalah mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa dan dinamis dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yaitu good governance dan clean governance. Lalu yang ketiga, peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam kerangka penyelamatan pengembangan sumber daya baik individu maupun kelompok secara berkelanjutan. Yang keempat, misinya adalah pengembangan sumber-sumber potensial untuk kebutuhan peningkatan produksi rumah tangga pada tingkat produksi mikro kecil dan menengah UMKM dan memperkuat aktivitas perkumpulan atau koperasi guna mendorong peningkatan bagi produksi lokal yang berbasis pada perekonomian rakyat. Ada 6 yang ini. Yang kelima, pemerintahan
yang bertujuan membangun dan berkelanjutan dan menjaga akselerasi pembangunan untuk menghindari kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek pembangunan lingkungan secara bertanggung jawab, mandiri, efektif, dan efisien di antara kawasan terintegrasi. Yang misi yang keenam, yang terakhir kami simpulkan itu adalah peningkatan perlindungan dan pemberdayaan dalam konsepsi implementasi kebijakan otonomi khusus melalui pilihan regulatif yang afirmatif untuk menjaga sikap dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus di tanah Papua. Itu visi dan misi dan visi yang kami sampaikan. Lalu ada beberapa program yang saya lakukan yang 8 program yang kami sudah susun nanti, bahwa di pemerintahan yang akan datang ada 8 unggulan yang kami buat, yaitu yang pertama itu mewujudkan pemerintahan yang melayani secara optimal, ya. Lalu kemudian pendidikan yang kedua adalah pendidikan yang bermutu untuk semua di 112 kampung dan 20 distrik. Lalu program yang ketiga adalah pelayanan kesehatan yang menjangkau semua komunitas. Lalu program yang keempat adalah perekonomian, pengembangan UMKM dan investasi. Lalu kemudian yang kelima, optimalisasi pengelolaan kekayaan dan hak masyarakat hukum adat. Yang berikutnya adalah tentu menuntaskan infrastruktur. Lalu yang berikutnya adalah menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Saya pikir itu yang kami programkan. Berarti 7 ya? Oh ada 7 ya? 7, oke ya. Pendidikan, pengembangan UKM, kekayaan nasional, infrastruktur, lingkungan hidup, ya, ada 7. Baik Pak, ini terkait dengan visi, misi dan juga program ini memang saling mendukung, dan juga tentunya di dalam program-program ini yang menjadi catatan sendiri bahwa ada 7 program unggulan ketika nanti Abbas terpilih oleh rakyat. Nah, di sini juga diambil program ini untuk pendidikan. Nah, kalau kita melihat bahwa di Kabupaten Bovendigul ini pendidikan kita ini memang harus diperhatikan serius. Nah, seperti apa jika kepemimpinan Abbas ini nanti dipercayakan oleh masyarakat, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dari tahun ke tahun, dari sidang pemerintahan dulu sampai sekarang, memang peningkatan pelayanan pendidikan terus menjadi momok. Ya. Artinya bahwa semua kampung atau semua distrik tentu perlu perhatian yang khusus dan besar bagaimana pengelolaan pendidikan, proses belajar mengajar di sekolah itu harus terus menerus. Tidak boleh alasan guru tidak ada dan lain-lain sebagainya, terus kelas kurang memadai dan lain-lain sebagainya. Nah, hal-hal itu sebenarnya bukan waktunya lagi bicara.
tetapi sudah perlu action, artinya infrastruktur pendidikan itu baik guru maupun lokalnya atau gedungnya dan lain sebagainya itu sudah harus selesai semuanya. Nah, jika pemerintahan Athanasius dan Basri memenangkan pemilihan, maka tentu itu salah satu prioritas, ya, pelayanan pendidikan yang bermutu, ya. Artinya bahwa semua sekolah harus berjalan dengan baik, tidak boleh kosong. Bagaimana kita mau meningkatkan pendidikan yang bermutu kalau guru atau bangunan atau semua yang bersangkut paut tentang pelayanan pendidikan tidak ada? Nah, itu yang saya pikir program itu salah satu pendidikan itu untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, ya semua harus siap, ya harus siap. Karena apa? Ke depan tantangan akan makin banyak. Jadi pemerintah daerah harus siap menciptakan anak-anak yang unggul, yang bermutu pendidikannya. Mulai sekarang harus pelayanan itu harus lengkap. Saya pikir begitu untuk pendidikan. Oke, baik. Ini satu hal yang luar biasa bahwa Abbas sudah memberikan gambaran yang baik, karena masalah pendidikan ini paling penting. Membangun suatu daerah kalau tanpa ada pendidikan yang mumpuni, ini berdampak juga bahwa pembangunan daerah itu tidak akan berjalan. Walaupun kita banyak program ya Pak ya. Nah, sambil kita menunggu hubungan kami dengan calon bupati ini dari nomor urut 1, Pak, 100 hari kerja yang akan dilakukan oleh Abbas sendiri bersama membangun daerah ini apa sih sebenarnya? Ya, jadi 100 hari kerja setelah terpilih, katakanlah begitu ya. Tapi sebelum saya menjawab, saya mau sampaikan begini, yang tadi Pak bilang program banyak dan lain misi-misi. Ya, musim-musim pilkada semua calon harus menyampaikan itu visi misi. Tapi semua orang, bahkan anak SMA pun bisa menyusun visi misi program itu dengan baik. Tetapi implementasi penerapannya, eksekutornya siapa? Ya? Eksekutor untuk penerapan, untuk mengimplementasikan, ya, visi misi dan program ini siapa? Nah, itu yang jadi permasalahan sekarang ini. Boleh bagus, tapi siapa eksekutornya? Nah, kami harapkan Atan Basri adalah jawabannya, ya, untuk eksekusi semua program-program yang sudah disampaikan tadi. Nah, 100 hari kerja ke depannya, ya. Jadi ada istilah baru sebenarnya. Kalau ada istilah 100 hari kerja, Pak calon bupati sampaikan sudahlah 110 hari kerja. Artinya begini, coba hal-hal yang menyangkut tentang yang disampaikan penyakit-penyakit sosial masyarakat, ya, dalam tanda kutip itu, ya coba itu diselesaikan lah, yang seperti katakanlah narkoba, perjudian, ya, lalu miras itu. Ini kan salah satu yang dulu sampai sekarang katakanlah tidak bisa diberantas. Nah, kalaupun tidak bisa diberantas secara total, maka mari jangan kita lihat lagi masyarakat yang berkeliaran jalan-jalan karena minum, lalu kumpul-kumpul karena perjudian dalam tanda kutip dan lain sebagainya. Nah, itu 100 hari kerja beliau. Jadi perlu itu tentunya kerjasama dengan pihak keamanan, baik itu kepolisian maupun pihak keamanan lainnya, itu tentara, Polri, begitu. Nah, itu 100 hari kerja. Salah satunya itu kerja. Coba itu yang menyangkut masalah-masalah sosial di tengah-tengah masyarakat di semua distrik, ya, itu yang pertama harus dilakukan. Coba itu berantas itu dulu, ya, supaya apa? Supaya rasa nyaman yang tadi kan sampaikan di sini, salah satunya memberikan masyarakat itu yang aman, salah satunya aman. Nah, coba itu supaya aman, miras, ya, baru perjudian, Rolex atau apa, nah itu, dan narkoba, coba itu diberantas lah begitu di 110 hari kerja Pak Bupati Kabupaten begitu. Oke, baik Pak. Ini memang visi misi dan juga program kerja serta pelaksanaan kegiatan 100 hari ini memang suatu hal yang luar biasa.
bahwa akan Basri akan mewujudkan bagaimana Movendikul ini berubah, tentunya dari pendidikan dan juga rasa aman ini yang penyakit sosial masyarakat ini akan diutamakan ya, sehingga generasi kita yang selama ini kita bahas bahwa generasi Papua ini harus menjadi generasi yang cerdas, tapi kalau kita tidak memberantas masalah sosial ini akan berdampak buruk. Nah, selain dari 100 hari kerja yang memang menjadi fokus terkait dengan masalah penyakit sosial masyarakat ini, apalagi nanti yang memang menjadi prioritas dan sudah direncanakan oleh Abbas itu sendiri, Pak? Ya, selain supaya daerah ini rasa aman, tadi kan saya sudah sampaikan program 110 hari kerja itu tadi tetap aman. Lalu yang berikutnya adalah tentang ASN, ya, tentang ASN. Jadi selama ini ya ada beberapa yang kami temukan seperti di rumah sakit itu ya, katakanlah tunjangan ini tidak terrealisasi dengan baik, ya, tidak terbayarkan dengan baik, bahkan dipotong dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan hanya di situ, di OPD yang lain yang menyangkut ASN baik haknya maupun penempatannya itu juga perlu diperhatikan. Itu termasuk dalam program 100 hari kerja, ya. Persoalan-persoalan yang ada di ASN, mulai dari tingkat distrik maupun di OPD di seluruh kabupaten. Itu jadi memperhatikan persoalan-persoalan yang ada di ASN. Ya, itu paling utama. Karena apa? Itu perlu diperhatikan. Ya, kalau dia bekerja tetapi haknya tidak terpenuhi, maka tentu kinerjanya akan lemah, bahkan malas-malas. Nah, itu yang kita perhatikan dalam proses kerja. Apa persoalan-persoalan yang terjadi di kantor-kantor di OPD tersebut, terutama hak dan kewajiban, haklah terutama di ASN itu sendiri. Oke, baik Pak. Ini waktu kita masih ada 5 menit ya. Nah, dalam program kerja ada juga disinggung tentang infrastruktur. Ini infrastruktur kita ini memang harus menjadi perhatian penuh, dan Abbas juga sudah mempunyai program itu. Nah, ini bagaimana Abbas melihat agar program infrastruktur ini betul-betul melaksanakan pocket pekerjaannya itu terstruktur itu seperti apa sih? Terima kasih. Jadi saya mau sampaikan, saya sebagai tim sukses kemenangan akan pasti. Beliau sampaikan begini. Beliau kan ketua DPR 5 tahun. Lalu PDI Perjuangan kan menang lagi. Berarti beliau akan ketua DPR lagi. Sudah pasti. Bahasa Nasir Sukunak kalau tidak mundur, ya, tidak mencalonkan, beliau kan ketua DPR lagi. Tapi beliau mau meninggalkan ketua DPR itu untuk apa? Untuk memperbaiki ini. Salah satunya infrastruktur. Apa? Akan dituntaskan selama 5 tahun. Bupati dan wakil bupati kan kontrak 5 tahun. Nah, manfaatkan 5 tahun ini untuk menuntaskan jalan-jalan. Contoh misalnya, ruas jalan dari Bomakia, Umi, Demak, Hapenda, yang di rumah harus tembus. Sampai saat ini, Kedisik yang di rumah itu belum tembus. Itu abaikan tuntasan itu. Lalu kemudian ruas jalan dari Harimau ke Kabagi, Harimau ke Temanggung, ya, lalu ke Inyandi, Teto, Anyungka, Puken, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian dari Ampera, Kampung Ampera ke Fofi, ya, ibu kotanya Ikisia, lalu kemudian dari Minggit Tanah, lalu masuk ke Amuan, lalu mau Girang Kongo, lalu dari Kandiwot ke Kawangtek sana. Itu harus jalan diselesaikan, termasuk dari Yetekun ke Inggris sampai dengan perbatasan Kuamet Gaba. Nah, itu yang harus diselesaikan. Karena apa? Jangan kita mengalokasikan anggaran di salah satu ruas jalan 1 tahun, 2 tahun, tidak, harus turun 5 tahun supaya tuntas. Jadi artinya bahwa AB programnya menuntaskan jalan yang belum tuntas saat ini. Infrastruktur harus fokus ke situ. Karena kita sudah tahu bahwa infrastruktur jalan adalah jantung pemerintahan, jantung pengembangan pemerintahan. Artinya kan bisik-bisik yang belum terjangkau, yang masih sulit, benar-benar harus diselesaikan. Jalan itu harus percuma. Contoh misalnya begini, zamannya almarhum Bupati kita Pak Benny Dampuno, dia sudah kasih tempat jalan dari Harimau ke Mangrove.
otomatis kan dananya kan besar, ya. Berarti kan kalau tidak jalan itu tidak tembus, tidak bisa dipakai, percuma dana itu yang digelontorkan kan sampai sekarang kan percuma, sia-sia, harus diselesaikan, jalan harus dipakai, harus diletakkan oleh Pak Atan dan Basri jika terpilih ke depan. Ruas-ruas yang saya sampaikan tadi harus tuntas diselesaikan selama 5 tahun itu. Oke, baik Pak. Program-program ini memang sangat menarik. Nah, dalam kepemimpinan Abbas sendiri, untuk menekan masalah infrastruktur ini memang kerap menjadi isu yang terus disuarakan oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana penataan roda pemerintahan nanti sehingga masalah infrastruktur, masalah pendidikan, dan juga kesehatan dan berbagai hal tadi ASN. Nah, ini kira-kira adakah satu gebrakan yang akan dilakukan oleh Atan Basri pada 100 hari kerja ini dalam struktur kepemerintahan? Nah, sudah pasti ya, dalam 100 hari kerja dan yang poin 1 dan 2 yang berikutnya adalah mari kita menempatkan orang yang tepat pada bidangnya, ya, menempatkan pejabat yang tepat pada bidangnya, ya, supaya apa? Supaya dia kuasai apa yang mau dikerjakan. Tugas pokok dan fungsi harus bisa jalankan. Jangan pimpinan itu menempatkan seseorang pejabat itu ternyata dia tidak mampu di situ. Ya. Kan banyak hal-hal yang tidak terjadi. Nah, salah satunya program itu tempatkanlah ASN itu kemampuan dia atau skill dia di mana dia dapat bekerja dengan nyaman dan tentu terselesaikan seperti begitu. Jadi penempatan pejabat di OPD harus pas, harus sesuai dengan skillnya dan dikuasai di situ. Saya pikir itu salah satunya. Oke, baik Pak. Ini waktu kita juga terbatas. Apa ajakan kepada seluruh masyarakat untuk ke depan bersama Abbas wujudkan Bovendigul yang sejahtera sesuai dengan slogan tadi? Silakan. Baik, para pemirsa RRI Bovendigul yang kami cintai, saya sebagai mewakili tim sukses nomor 1 atas Siskopan sama Abbas Muhammadiyah, kami tentu memberikan visi itu mewujudkan masyarakat Bovendigul yang aman, mandiri, maju, lalu sejahtera. Nah, untuk mewujudkan itu mari pilih Atan Basri. Bovendigul itu harus naik kelas, tidak boleh begini-begini saja, harus naik kelas. Bersama Atan Basri, Bovendigul naik kelas dan tuntas. Naik kelas dan tuntas. Ya, kelebihannya itu. Kelebihan beliau adalah Pak Atan adalah seharusnya ketua DPR itu di tangan beliau, tapi beliau berani menerima tantangan ini dari legislator menjadi eksekutor. Pada saat beliau legislator, beliau belum puas dengan sebagai seorang legislator yang hanya menerima aspirasi usulan dari masyarakat. Beliau tidak bisa wujudkan itu, atau kami tidak bisa mewujudkan aspirasi itu. Nah, beliau sekarang berani untuk menjadi eksekutor yang mengeksekusi semua program-program yang tadi kami sampaikan. Untuk itu, masyarakat Bovendigul yang berhak memilih sebesar atau sejumlah 42.607 orang yang terdaftar dalam DPT, mari berikan kenyamanan untuk ke depan, lalu pilih nomor 1 Atan Basri. Itu solusinya supaya Bovendigul naik kelas dan tuntas. Baik, terima kasih Pak Ketua Tim Pemenangan Abbas yang sudah hadir untuk kita berbincang di RRI pada pagi hari ini, menyampaikan visi misi dan juga program serta 100 hari kerja. Satu hal yang luar biasa. Mari kita semua masyarakat wujudkan pilkada Bovendigul yang damai, dan juga bagi keempat paslon serta tim sukses tunjukkan ide-ide gagasan untuk membangun daerah ini, tapi bukan kita saling sikut di lapangan. Jaga pemilu yang damai dan cerdas. Salam.